Istri hanya main satu kali biliar, langsung kalah 500.000 dolar. Bahkan dipaksa oleh para preman untuk buka pakaian. Saat ia beritahu suaminya, pria itu bukannya marah, malah menyuruhnya lanjut berjudi. Istri ketakutan dan langsung memohon ampun. Namun pria itu tak peduli, bahkan membawanya langsung ke arena biliar. Saat para preman melihat mereka langsung berniat jahat. Tapi pria itu hanya butuh satu tatapan. Untuk mengenali mereka adalah lawan yang pernah ia kalahkan di babak seleksi. Kini malah menjebak orang lain di tempat ini. Pria itu pun berkata ingin tanding ulang. Alasannya karena ia adalah mantan juara dunia biliar. Dulu satu pukulannya mengguncang dunia biliar. Tapi karena lelah dengan ketenaran dan konflik, ia memutuskan pensiun. Tak disangka kini istrinya dijebak sahabat sendiri. Tak hanya kehilangan semua harta, tapi juga terjerat pinjaman rentenir. Hingga membuatnya putus asa dan ingin bunuh diri. Untung suaminya datang tepat waktu. Langsung menghantam pisau dari tangan istrinya dengan tongkat biliar. Berhasil menyelamatkan nyawanya. Kini mereka kembali ke arena biliar. Preman langsung bilang, kalau ingin bertanding harus bayar biaya pendaftaran. Dan istri masih utang 100.000 dolar. Pria itu lalu menunjuk liontin giok di leher putrinya. Katanya itu seharga 150.000 dolar. Sisa 50.000 bisa dipakai untuk mendaftar. Preman setuju dan pertandingan dimulai. Pria itu memukul bola pertama. Tapi tak satu pun masuk ke lubang. Semua bola justru menggantung di mulut kantong. Preman langsung tertawa puas. Kemudian maju dan menembakkan semua bola masuk. Menyisakan bola putih dikelilingi bola lain. Wajah istri langsung pucat. Namun pria itu justru berkata inilah kesempatannya. Preman langsung mengejeknya. Kalau dia tak bisa bersih satu pukulan maka pasti kalah. Sahabat istrinya langsung menaikkan taruhan. Pria itu pura-pura bingung. Istrinya menjelaskan bahwa di sini ada aturan. Saat pertandingan berlangsung, taruhan boleh dinaikkan. Dan lawan harus ikut jumlah yang sama. Kalau tak sanggup ikut dianggap menyerah. Maksimal taruhan adalah 100.000 dolar. Mendengar itu, pria itu diam-diam senang. Karena ia memang ingin taruhan besar. Lalu menarik tangan istrinya. Menaruhnya di meja kasir sebagai jaminan. Bos tempat itu bilang, istrinya bernilai 1 juta dolar. Lalu menyerahkan kontrak pada pria itu. Dan ia pun langsung menandatanganinya tanpa ragu. Preman kaget dan bilang, pria itu ingin menang semua hartanya. Tapi setelah tahu pria itu ingin balas semua kerugiannya, preman langsung menyarankan taruhan tak berbatas. Siapa tak sanggup ikut dianggap kalah. Pria itu langsung setuju. Tapi istri ketakutan dan memohon agar ia berhenti berjudi. Sahabatnya pura-pura menenangkannya. Bilang ini urusan antar pria. Saat itu pria itu berkata dengan dingin. Semua ini karena istrinya. Kalau ia mengganggu lagi, ia akan pergi dengan uang. Preman yang merasa menang perangkap, langsung menaikkan taruhan 100.000 dolar. Namun pria itu justru menaikkan taruhan 900.000 dolar. Preman ingin memastikan pria itu benar-benar kalah. Lalu menambah 1.000 dolar lagi. Sambil berkata pria itu pasti sudah tak punya uang. Dan menyuruh orangnya membersihkan arena. Tapi pria itu langsung tertawa dingin. Dan mengeluarkan sertifikat rumah warisan leluhurnya. Setelah dinilai, rumah itu bernilai 5 juta dolar. Saat hendak menandatangani kontrak, istri mencoba menghentikannya. Tapi pria itu tak menggubris. Langsung menandatangani perjanjian. Dengan uang itu, ia langsung menaikkan taruhan jadi 1 juta dolar. Preman melihat itu langsung menuduh pria itu nekat. Namun pria itu membalas dengan tenang. Preman yakin pria itu tak mungkin bisa satu pukulan bersih. Lalu menyuruh anak buahnya ikut bertaruh. Tak disangka, pria itu malah menaikkan taruhan jadi 4 juta dolar. Preman marah besar. Lalu bertanya apakah dia sudah gila. Pria itu malah tanya balik. Apakah mereka masih punya uang untuk ikut taruhan? Preman hanya bisa menjaminkan jam tangannya. Namun nilainya jauh di bawah. Akhirnya mereka bertiga harus gabungkan seluruh harta. Baru bisa menyamai taruhan pria itu. Semua langsung terkejut.